Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad salatan takunu likulli usrin yusra wa likulli hammin faraja wa likulli da'in dawa'a wa likulli sagabin shifaa'a wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penasehat Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bapak Edi Saputra, kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan berkat kemuliaan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, utamanya dengan berkat kemuliaan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah Al-Haddad, mudah-mudahan Bapak Edi Saputra beserta keluarganya diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dijadikan anak turunannya anak saleh salihah, anak yang taat Allah Subhanahu wa taala dan berbakti kepada kedua orang tuanya, dijauhkan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai musibah, bala, fitnah fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Ustaz Abdul Muti, hadirin hadirat yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ungkapan terima kasih kita kepada Allah. Kembali di malam hari ini kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah dengan berkat kemuliaan Nabi Muhammad dan dengan berkat kemuliaan para habaib, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, utamanya dengan berkat kemuliaan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah Al-Haddad, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum ruh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum ruh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum ruh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dibuka pasal kelima halaman 16, kita lanjutkan pembahasan 2 minggu yang lalu, yaitu hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallifu rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Dan dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani untha yantamuna ila asabatihim illa walada Fatimata fa inni ana waliyuhum wa ana asabatum wa ana abuhum. Artinya, setiap anak dari seorang perempuan maka nisbat asobah mereka adalah bapak mereka masing-masing, kecuali anak keturunan putriku Fatimah, maka akulah wali mereka. Yang menjadi walinya Rasulullah, bukan Sayyidina Ali. Kan harusnya Sayyidina Ali, cuma Rasulullah yang mengambil menjadi wali. Akulah asobah mereka. Asobah harusnya Sayyidina Ali, cuma dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan akulah bapak mereka, serta akulah yang menjadi bapak mereka, anak keturunan Sayyidatuna Fatimah. Maksud dalam hadis ini, Nabi Muhammadlah yang bertanggung jawab penuh terhadap seluruh anak cucu Nabi Muhammad SAW. Makanya dalam hadis lain, siapa yang berbuat baik kepada anak cucu Sayyidatuna Fatimah, seandainya dia nggak bisa balas, maka yang balas kelak yaumil kiamat Nabi Muhammad SAW. Yang berterima kasih kelak yaumil kiamat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad yang bertanggung jawab penuh terhadap seluruh anak cucu Sayyidatuna Fatimah. Maka seorang ulama besar
penyusun dari Qasidah Al-Burdah, yaitu Al-Imam Muhammad Al-Busiri. Beliau merupakan ikon di dalam mencintai Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW, sama dengan di Pasuruan, yaitu Kiai Hamid. Al-Imam Muhammad Al-Busiri, beliau itu orang yang sangat luar biasa ta'zimnya terhadap Nabi Muhammad dengan mencintai anak cucu Nabi Muhammad SAW atau anak cucu Sayyidatuna Fatimah Zahra. Suatu ketika datang seorang pemuda. Rupanya pemuda ini memang betul-betul pengen ngetes. Apakah betul saya ini cinta kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad atau cuma pura-pura? Kan banyak pura-pura, apalagi zaman akhir. Kadang-kadang mereka pura-pura dengan mengumpulkan habaib. Kalau sudah tenar, habaib disingkirkan. Banyak sekali cerita-cerita di mana-mana kayak gitu, misalnya ulama-ulama ya. Ulama-ulama yang cintanya mereka dusta, bohong-bohongan. Nah, pemuda ini pengen ngetes apakah betul ini saya ini ulama besar ini memang dalam hatinya tertambat rasa cinta kepada Nabi Muhammad dengan dibuktikan cinta kepada anak cucu Sayyidatuna Fatimah. Datang dari kota Yaman menuju rumah Syekh Muhammad Al-Busiri. Malam-malam datang bawa kuda. Assalamualaikum. Setelah kenalan-kenalan, tahulah Syekh Muhammad Al-Busiri bahwa dia adalah Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Kemudian, wahai Habib, apa yang harus aku kerjakan? Wahai Syekh, saya datang dari jauh-jauh ke rumah sampean, tolong dipijeti saya. Dipijetin. Oh Syekh, mijetin seorang pemuda kan nggak pantas. Kalau dalam dohirnya kurang ajar. Seorang pemuda minta pijet kepada Syekh besar, ulama besar yang bernama Imam Muhammad Al-Busiri. Setelah selesai sampai tidur, kemudian wahai Syekh, kata pemuda ini, sudah terima kasih. Tolong dipijetkan kudaku juga. Kudanya suruh pijetkan juga. Soalnya kudanya capek juga dari perjalanan jauh. Dipijeti oleh Syekh Muhammad Al-Busiri. Maka dari sinilah ketemu Nabi Muhammad SAW. Pengen balas kebaikan Syekh Muhammad Al-Busiri. Apa kata Nabi? Wahai Muhammad Busiri, apa yang kau minta dariku? Apa kata Syekh Muhammad Busiri? Wahai Nabi, aku pengen berjumpa dengan engkau secara yaqodotan, secara terjaga. Langsung dituruti Nabi Muhammad SAW sebagai balasan telah berbuat baik kepada salah satu anak cucu Sayyidatuna Fatimah. Nanti kelak di yaumil kiamat, Nabi yang membalas apabila di antara kita telah berbuat kebaikan kepada salah satu anak cucu Sayyidatuna Fatimah, namun mereka tidak mampu untuk membalasnya. Nah, ini hadis yang dalam lainnya. As-Syaikh Fakhrul Razi berkata di dalam tafsirnya, Inna awlada Fatimata wa dzurriyyatahum yusammuna abna'u sallallahu alaihi wasallam wa yuntasabuna ilaihi nisbatan sahihatan nafi'atan fid dunya wal akhirah. Artinya sesungguhnya anak-anak keturunan Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha dan anak cucu mereka itu dinamakan anak keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dinisbatkan kepada Rasulullah SAW dengan nisbat yang sahih lagi bermanfaat di dunia dan akhirat. Mereka dianggap oleh ulama merupakan anak cucu Nabi Muhammad SAW. Karena jelas kalau dari segi zahir darah Nabi Muhammad mengalir kepada mereka. Jangankan darahnya, rambutnya ada manfaat untuk dunia dan akhirat. Khalid bin Walid sering kita katakan, Khalid bin Walid tidak pernah ada bisa mengalahkan setiap peperangan karena menyimpan rambut Nabi Muhammad. Karena menyimpan rambut Nabi Muhammad. Bagaimana dengan darah Nabi Muhammad SAW? Maka siapapun yang berbuat baik kepada mereka, maka pasti akan bermanfaat. Jangankan kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad, orang berbaik kepada sesama aja manfaat, apalagi kepada darah Nabi Muhammad SAW. Seperti kita katakan dulu Abdullah bin Mubarak, seorang ulama sufi, ulama besar,
pengen haji cuma nggak punya modal. Karena modalnya cukup banyak, bekal cukup banyak, maka Sayyiduna Abdul Barak ini menabung. Ya, makanya orang nabung ini memang luar biasa manfaatnya. Walaupun sehari 10.000, kalau dikalikan 10 tahun berapa sudah? Abdul Barak pengen haji, cuma nggak mampu, langsung nggak mampu kan, karena miskin, melarat. Pelan-pelan nabung. Ya, katakan zaman sekarang, ya, orang beca aja bisa haji, ya kan? Gara-gara nabung. Abdul Barak nabung. Sudah selesai cukup tabungannya, berangkatlah Abdul Barak ini bersama rombongan. Di tengah-tengah jalan, ya, seorang ulama besar, ada ibu-ibu yang lagi memotong daging dari keledai, yakni daging bangkai ada di sampah. Ulama pengen mengingatkan, wahai ibu, kata Abdul Barak, bukankah ini bangkai, Bu? Ini haram, Bu. Bangkai ini hukumnya haram. Kata ibu, siapa Anda? Ketika dijawab oleh Abdul Barak, aku adalah Abdullah bin Mubarak. Dan ibu ini tahu kebesaran nama Abdullah bin Mubarak. Samalah kalau kita tahu namanya guru sekumpul itu. Guru sekumpul katakan jalan-jalan ke Penajam. Siapa Anda? Guru sekumpul. Kan gitu. Guru sekumpul. Wah, kan? Begitu pula Abdul Barak. Masyhur ulama besar. Sufi zuhud. Melarat dan miskin. Melarat bin miskin. Aku adalah Abdullah bin Mubarak. Betapa terjunnya ibu itu. Wahai imam, langsung. Tadinya manggil bapak, ganti memanggil imam. Wahai imam, sudahlah. Engkau berangkat aja haji. Sudah, jangan urusi kami. Kemudian kata Abdul Barak, wahai ibu, ini haram hukumnya, Bu. Saya cuma pengen menolong ibu, ini haram hukumnya. Apa kata ibu? Wahai imam, ini memang haram bagi Anda, cuma bagi kami halal ini, bangkai ini, katanya ibu ini. Terkejut Abdul Barak, wahai ibu, setiap barang yang haram, ya haram, Bu, bagi saya dan bagi ibu. Dijelaskan oleh ibu ini tentang halal bagi dirinya. Kata ibu ini, wahai imam, Anda sekarang punya harta benda, sedangkan kami untuk makan aja nggak ada. Maka bangkai ini yang tadinya haram, maka halal bagi kami. Idza dhaqatil amru intasa. Ada kaidah fikih, apabila sesuatu itu sudah menjadi sempit, maka menjadi luas. Ular hukumnya haram. Cuma kalau nggak ada makanan, ambil aja ular dimakan. Cuma siapa yang mau makan ular? Ya. Haram menjadi halal. Begitu pula terjadi pada ibu ini. Betapa terkejutnya Abdul Barak. Karena ini bukan orang biasa. Ini faham tentang syariat Nabi Muhammad. Kalau dalam kesempitan, maka sesuatu yang haram menjadi halal. Sesuatu yang sempit menjadi luas. Wahai ibu, siapa Anda? Aku Fulana binti Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Husain bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib bin Rasulullah. Terkejut ketika mendengar, wahai ibu, Anda cucu Nabi Muhammad. Alhamdulillah, katanya. Langsung Abdullah bin Mubarak, tadinya niat sudah haji, nggak jadi haji. Semua bekal yang dimilikinya diserahkan ibu tersebut. Kata ibu ini, wahai imam, sudah engkau pergi aja haji, bawa bekal untuk haji. Apa kata Abdullah? Wahai ibu, bagaimana aku bisa haji? Bagaimana aku bisa ziarah terhadap Nabi Muhammad, sedangkan cucunya aku abaikan? Kata Imam Abdullah bin Barak, maka nggak jadi haji. Sayyiduna Abdul Barak nggak jadi haji. Seluruh bekalnya dikasihkan ibu yang dalam keadaan kepepet. Pulang nggak jadi haji. Rombongannya tetap haji. Ulama-ulama lainnya tetap haji. Abdul Barak nggak jadi haji. Karena bekalnya seluruhnya diberikan oleh ibu tersebut. Sudah. Ketika musim haji datang, ya biasa kita kan datang kepada kenalan ya, baru haji. Kita datangi, atau umroh kan, kita datangi. Ya, barangkali dapat tasbih atau
Maka ucapan selamat dari Imam Abdullah, selamat wahai kawanku, mudah-mudahan haji anda haji mabrur. Begitu pula dengan anda, mudah-mudahan haji anda haji mabrur. Wahai saudara, aku nggak haji, nggak jadi aku haji, batal hajiku. Bagaimana mungkin engkau di hadapanku ketika kita tawaf? Kata temannya. Terkejut Abdullah, di hadapan anda, aku nggak haji. Anda berada di hadapan kami, katanya temannya itu. Sudah sama-sama nggak percaya. Abdullah nggak percaya. Ya, perkataannya temannya nggak percaya kalau Abdullah nggak haji. Datang lagi teman satunya. Selamat, mudah-mudahan haji anda mabrur. Begitu pula haji anda. Mudah-mudahan haji anda mabrur. Aku nggak haji. Siapa bilang anda haji? Anda persis di hadapan kami waktu wukuf di Arafah. Bingung lagi Abdullah. Kok semuanya mengatakan saya haji? Datang ke sini haji, waktu ini haji, tahallul bersamaan, semua bersamaan. Bingung. Imam Abdullah bin Mubarak bingung. Kenapa orang-orang ini bilang aku haji dan berada di hadapannya, dan mereka meyakinkan bahwasanya aku berada di hadapannya. Maka malam datang Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Wahai Abdullah bin Mubarak, berkat kebaikanmu kepada anak cucu Sayyidah Fatimah, maka mulai saat ini sampai yaumil kiamah engkau dihajikan oleh Allah kurang lebih 6.000 malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, satu-satunya manusia yang dihajikan oleh Allah bukan satu malaikat, bukan dua malaikat, tapi 6.000 lebih dari malaikat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena berbuat baik kepada anak cucu Sayyidah Fatimah, yang mana jelas sekali sabda Nabi Muhammad, kalau mereka tidak bisa membalas, maka Nabi yang membalas. Berapa banyak dalam kitab-kitab cerita seperti ini. Nabi Muhammad langsung membalas kepada mereka. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selipkan dalam diri kita cinta terhadap Nabi Muhammad dengan membuktikan cinta terhadap anak cucu Sayyidatuna Fatimah, amin ya rabbal alamin.